Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Nir Project. Oke teman-teman, jadi sekarang saya lagi ada di Indonesia. Jadi udah sebulan yang lalu ya saya pulang ke Indonesia. Jadi baru kali ini saya bisa upload video lagi dikarenakan pas tiba di Indonesia banyak sekali urusan atau PR-PR yang harus saya selesaikan. Di antaranya saya harus membereskan beberapa dokumen karena saya berniat untuk kembali ke negara Cina. Oke teman-teman, jadi saya hanya cerita sedikit ya. Kepulangan saya ke Indonesia kali ini lumayan menguras tenaga, lumayan sangat emosional sekali gitu, karena terus terang saja ini waktu terlama saya selama tinggal di Cina, yaitu sekitar kurang lebih mungkin 15 bulan ya. Karena biasanya kan saya 4 bulan atau 5 bulan saya udah bisa kembali lagi ke Indonesia. Dikarenakan karena adanya pandemi ini, akhirnya saya bisa tinggal di Cina selama kurang lebih 15 bulan. Oke teman-teman, jadi kepulangan saya ke Indonesia kali ini cukup melelahkan, cukup menguras energi, menguras psikis juga. Karena terus terang saja niatnya saya dan teman-teman itu niatnya kan dari bulan Januari ya. Terus mundur Februari nggak jadi lagi, bulan Maret nggak jadi lagi, dan akhirnya kemarin bulan Mei ya, sekitar tanggal 19. Jadi seminggu setelah Lebaran, akhirnya saya bersama teman-teman bisa melakukan perjalanan pulang ke Indonesia. Saya sebut ini kepulangan yang sangat melelahkan karena terus terang saja prosedur kepulangan itu sangat ribet ya kalau untuk kali ini. Karena sehari sebelum pulang kita harus tes darah, antigen atau mungkin PCR atau mungkin swab ya di rumah sakit sana di Cina. Kemudian besoknya baru keluar hasilnya dan baru kita bisa berangkat ke bandara untuk melaksanakan perjalanan pulang ke Indonesia. Tidak sampai di situ, di bandara juga banyak isian-isian yang harus kita isi ya, form-form yang harus kita isi karena prosedur baru ya. Kemudian di bandara juga banyak ring-ring untuk pengecekan ya, jadi beberapa ring kita harus pengecekan. Pokoknya cukup melelahkan ya pulang kali ini. Tidak sampai di situ, kita juga setelah tiba di Indonesia, kita segera masuk ke karantina yang ada di Wisma Atlet Pademangan. Oke, jadi untuk lebih lengkapnya ikuti terus perjalanan saya pulang dari negara Tiongkok ke negara Indonesia. Oke, ikuti terus ya. Ngepak bagasi beres, tinggal cus. Sriwijaya Air berangkat jam 17.55 menuju Jakarta. Perjalanan kurang lebih 6 jam setengah. Bandaranya nggak terlalu ramai guys, lengang ya, masih lengang. Saya sedang berada di Bandara Xiaoshan
Hangzhou. Ini adalah salah satu syarat bisa naik pesawat. Jadi harus tes swab sama tes darah ya. Dan alhamdulillah negatif ya. Sukses dapat tiket. Sebentar lagi boarding ya. Sebentar lagi boarding pass guys. Tuh tadi langsung di dia. Terjantet. Tuh. Lama ya tadi di sini. Toko-toko sepi guys, pada tutup ya. Ini kayak Starbucks, Burger King ini tutup. Kalau ini masih jam 5, jam 6. Alhamdulillah sudah sampai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, jam 12 malam. Welcome to Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ternyata Bandara Soekarno-Hatta udah bagus sekarang, saya baru tahu soalnya saya terakhir ini ke sini itu 10 tahun yang lalu. Ini terminal yang baru kayaknya nih. Keren ya. Udah internasional banget konsepnya. Mantap. Habis dari turun pesawat, kita langsung berbaris duduk di sini untuk validitas PCR swab, pengecekan validitas surat PCR kita yang dibawa dari negara asal. Jadi saya ini bareng-bareng sama orang Tiongkok ya. Katanya mereka mau kerja di Indonesia. Banyak banget lor. Hampir penuh satu pesawat. Oke. Oke teman-teman, kita udah berada di bus. Kita akan menuju ke Wisma Atlet. Jadi kita tadi lumayan lama nungguin ini bagasi tadi. Jadi sekarang kita menuju cus ke Wisma Atlet untuk proses karantina. Jadi di sini tadi banyak yang itu jualan apa namanya, tukar-tukar uang sama SIM card Indonesia. Dan harganya Anda tahu sendiri ya harganya. Pasti wow. Oke. Ikuti terus ya. Sebelum masuk Wisma, kita tes swab lagi. Ini lagi di depan Wisma. Pembukaan kamar Wisma Atlet T13. kamar karantina. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi ini kondisi ruangan karantina di Wisma Atlet Pademangan ya itu ya? Pademangan. Wisma Atlet Pademangan. Bagus. Oh ini dapur. Coba dicetrekin. Nah, Ini dapur teman-teman, dapur. Ini nggak tahu apa itu. ini dapur tapi nggak ada alat-alatnya. Ini kamar mandi. Kamar mandi ada WC duduk sama shower dan wastafel. Terus ini ada sofa-sofa buat
nongkrong. Ada wifi juga, wis. Mantap. Buat nerima tamu. Ada wifi terus. Ini ada 2 kamar ya, yang satu 2 bed. Yang satu single bed. Wajib 3 orang ya. Oke. Dan tiap satu tempat tidur dikasih ini deterjen, sikat gigi, odol, 1 saset sampo dan 1 batang sabun mandi beserta handuk. Lumayan mantap. Kemudian ada 1 lemari pakaian. AC juga ada AC. Sekarang ini lagi panas-panasnya tapi ada AC jadi mantap. Ini juga sama ya. Ada lemari. Kasih snack juga tuh. Snack coba Gus buka snackin lo. Ada snack. Dari pagi belum makan nasi nih. Lumayan. Ada roti ya, lumayan dah tuh. Sip. Oke. Hari keempat karantina Wisma Atlet Pademangan. Seperti inilah menunya teman-teman. Ada nasi, ada kerupuk, ada tumis, ada naon Gus nih? Sama goreng kentang. Sama goreng kentang sama Ikan. tahu ya? Tahu. Ya tahu. Ikan. Terus ini ikan. Jadi menu tepung. Jadi menunya bagus ya. Sama goreng ati. Menunya bagus. Enak. Terima kasih Wisma. Mari kita makan. Selain nasi, kita juga dikasih buah-buahan sama air minum. Mantap. Sepertinya ini makan malam terakhir di tempat karantina, guys. Kita harus menikmati sepenuh hati. Makan dari APBN ya? Makan dari APBN, ini dari biaya negara nih. Terima kasih pemerintah atas layanan yang sangat istimewa buat kami warga negara Indonesia. Jadi teman-teman, mungkin ini malam terakhir karena kita tadi habis di tes PCR sama tes swab ya. Jadi selama 5 hari 4 malam kita hidup dari APBN. Kita ngerasain secara langsung dibiayai oleh APBN. Mantap. Makanannya selalu enak. Ini juga wismanya bagus, bersih, air bagus, AC bagus, tempatnya bersih, kasurnya enak, mantap. Terima kasih APBN. Sip. Oke teman-teman, jadi hari ini hari kelima ya, hari terakhir udah keluar nih hasil tes COVID yang kemarin swab. Coba itu hasilnya gimana, Gus? Alhamdulillah negatif. Amin ya. Hari ini kayaknya kita bisa pulang. Dan kita bisa pulang ke Bandung. Alhamdulillah. Gimana, Li? Alhamdulillah negatif dengan posisi ya alhamdulillah. Ya, sip. Mudah-mudahan cepat kita keluar dari Wisma ini, walaupun betah sebenarnya. Suasana di tempat penjemputan, guys. Bukan.
travel, suasana di tempat travel untuk pergi ke pulangan ke daerah masing-masing. Ramai banget. Bapak mau kemana, Bapak? Soreang, Bandung. Soreang. Kapal tuh Soreang. Kirain ke Cilacap. Selamat tinggal Wisma Atlet Pademangan. 5 hari yang tidak akan terlupakan, guys. Mantap. Mantap, Nur. Ternyata Jakarta punya gedung yang bagus, Nur. Mainnya kurang jauh kita ya. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Setelah kita beres di karantina selama 5 hari di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, kemudian kita udah di swab yang terakhir dan alhamdulillah negatif. Lalu kita melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. Kebetulan kebetulan saya pulang ke Bandung. Dan untuk teman-teman sekedar informasi saja, saya ini memakai bis ya, bis Damri. Ongkosnya 120.000 dari Wisma Atlet langsung ya, dari Wisma Atlet langsung menuju ke, bebas turunnya mau di mana, asalkan daerah Bandung ya, mau di Pasir Koja ataupun mau di perhentian yang terakhir yaitu di Kebon Kawung sekitar stasiun kereta api. Jadi untuk teman-teman ini sekedar informasi saja, ongkosnya 120.000 dan bisnya cukup enak ya. Bisnya ber-AC, kemudian bisnya bagus ya, enak. Perjalanan kurang lebih katanya Pak sopir tadi sekitar 3 jam lah kurang lebih kalau tidak macet ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya perjalanan saya hari ini. Alhamdulillah sudah sampai gerbang tol Pasir Koja ya. Alhamdulillah ya.